Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Palada dari Informatika 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis dengan variabel independen yang sudah diberikan. Nah, di sini saya sudah membuat filenya. Yang pertama-tama yang harus dilakukan itu, yang pertama saya mengimpor file data tersebut dengan file yang diberikan tadi. Kira-kira gini filenya. Nah, di sini ada IPM, ada persen bekerja, ada ekonomi, dan kemiskinan. Keempatnya tersebut diganti dengan numerik. Nah, selanjutnya, yang pertama-tama, saya menginput datanya itu dimasukkan ke data frame. Ini hasil dari file yang saya import tadi. Nah, dan selanjutnya di sini ada 4 variabel. Yang pertama ada variabel pekerja. Nah, di sini kita nulisnya dengan variabel bekerja sesuai dengan nama file yang di Excel tadi. Dan selanjutnya ada variabel ekonomi. Kita menulisnya di sini sama dengan sesuai data yang diberikan tadi. Nah, di sini kita juga menginput datanya tersebut. Nah, di sini ada angka 3. Angka 3 itu maksudnya kolom 3 dan 6 data dari yang tersebut. Nah, di sini saya menulis 2 variabel, yaitu ada IPM, ada kemiskinan. Nah, di sini p-value-nya itu sebesar 3,014. Nah, jadi di sini tuh hasilnya masih tolak H0. Kenapa tolak H0? Karena di sini p-value-nya hasilnya masih kurang dari 5%. Jadi kesimpulannya adalah ketika korelasinya masih tolak H0, jadi antara IPM dengan kemiskinannya itu masih signifikan atau saling berkaitan. Dan korelasi tingkat IPM-nya itu berbanding terbalik. Sama yang seperti bekerja dan kemiskinan, di sini p-value-nya sebesar 2,813. Di sini masih tolak H0 karena p-value-nya masih kurang dari 5%. Dan antara bekerja dengan kemiskinannya itu masih signifikan atau masih saling berkaitan. Sedangkan yang selanjutnya saya sudah menginstal Coreplot. Nah, di sini ada gambar IPM, ada bekerja, ekonomi, dan kemiskinan. Nah, di sini tergambarkan misalkan kalau warnanya itu lebih gelap, berarti nilainya itu semakin tinggi. Jika gambarnya itu semakin terang, maka nilai keratan itu semakin rendah. Jadi tingkat kemiskinannya itu lebih rendah. Dan yang terakhir, kita masukin RLB. RLB adalah regresi linear berganda. Dan di sini saya menggunakan LM. Dengan penambahan 70%-nya itu, dengan hasil p-value yang tadi, di sini dikalikan dengan 70%. Nah, dan hasilnya itu
Untuk yang IPM, tingkat kemiskinannya itu dia totalnya jadi minus 19. Sedangkan yang bekerja, total hasilnya itu sebesar minus 4. Sedangkan yang ekonomi, total hasilnya itu jadinya jika dikalikan 7%, sebesar minus 22. Kurang lebih sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.